Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Salam budaya, salam kebajikan. Teman-teman kembali lagi di mata kuliah radio streaming dan podcast. Di sebelah saya ada Kang siapa Kang? Saya perkenalkan, nama saya Dwi Putra. Oke, udah mungkin teman-teman juga udah ketemu di sesi 1 ya. Sekarang kita masuk ke metode pembelajaran asinkronus, jadi cuma video aja. Saya harap teman-teman bisa nonton videonya sampai habis dan jangan lupa mengerjakan kuis juga. Oke. Eh, Mungkin di sesi 2 ini kita ngomongin sedikit tentang perencanaan sama penulisan naskah ya di radio dan podcast gitu ya. Nah, kalau misalnya Kang Putra sendiri nih, pernah nggak nulis naskah untuk sebuah siaran? Pasti pernah banget. Tapi kalau untuk siaran, paling naskahnya itu berupa tema sih. Oh, tema. Tema suatu pembicaraan apa yang mau kita bahas. Gitu sih. Jadi poinnya aja ya. Poinnya betul. Nah, kalau misalnya udah ada poin, pas pelaksanaannya, dia bisa ngerubah poin itu atau kita harus tetap stay di jalan poin yang udah kita tulis? Kalau menurut saya, tetap stay di poin yang mau kita bahas. Oke. Tapi untuk penjelasan tambahan atau informasi tambahan, bisa aja kita masukin gitu. Betul, teori seperti itu. Cuman karena mungkin ini mata kuliah praktek dan radio dan podcast itu kan dia bukan ilmu pasti ya, kayak matematika. Teman-teman mungkin bisa lihat di YouTube sekarang podcaster tuh udah nggak pakai naskah gitu. Iya. Jadi lebih tahu siapa yang datang. Dan kita ngobrol aja direkam gitu, karena udah banyak isu atau gosip atau berita yang beredar ya, tinggal sedikit-sedikit aja spill out dan itu udah mengalir seperti biasanya gitu. Cuman di sini karena kita ingin ada nilai akademisnya gitu ya, ada teori-teori yang benarnya, jadi kita ngikut yang sebagaimana mestinya sih, walaupun pada prakteknya itu balik lagi di lapangan gitu ya. Nah, kalau misalnya penulisan naskah di radio itu pasti peran yang sangat penting gitu ya. Tujuannya ya menghasilkan pesan yang efektif. Jadi nggak ada waktu atau penjelasan yang terbuang secara sia-sia gitu. Jadi secara keseluruhan tuh baik di podcast dan di radio itu tentu dengan adanya naskah pasti meningkatkan kualitas siaran dari podcast itu sendiri atau radio itu sendiri gitu. Biasanya kalau buat naskah bagusnya kata Putra berapa lama sebelum siaran atau sebelum take podcast gitu? Sebenarnya 1 hari juga bisa. 1 hari ya? Bahkan hampir beberapa jam juga bisa. Betul. Yang penting sudah disiapkan poin-poinnya. Iya betul. Gitu. Termasuk seperti tambahan pertanyaan kayak gitu. Betul. Nah, yang namanya naskah juga pasti tidak template kaku, tapi menentukan siapa lawan bicaranya dong pasti ya. Iya betul. Jadi siapa yang datang, tua atau muda, itu semuanya juga pasti menyesuaikan dengan naskah gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya perencanaannya gimana kalau nulis naskah gitu ya. Yang pertama, identifikasi tujuan siaran gitu ya. Menetapkan tujuan atau maksud dari sebuah program tersebut gitu. Ya pasti berkaitan dengan pesan yang apa yang ingin kita sampaikan ke pendengar gitu ya. Misalnya kayak topik, konten, gaya penyampaian, misalnya nggak akan mungkin saya terlalu heboh di program pembelajaran video seperti ini gitu, karena ini kan konteksnya kuliah gitu. Tapi mungkin kalau misalnya di acara pagi-pagi atau hiburan itu ya balik lagi ke konteks ya Put ya. Kayak gitu. Nah, yang pasti lakukan riset pengumpulan informasi. Ini sih sebenarnya udah semua metode juga pasti ada riset ya, mau kita skripsi atau jurnal gitu, atau dalam pengambilan podcast yang namanya riset udah pasti dilakukan gitu ya. Karena riset menjadi
penuntun kita gitu untuk bagaimana jalannya program. Tentukan format siaran, ya pasti mau seperti talk show, musik. Sekarang kan podcast sekarang kan udah beda-beda ya, ada yang ada audiensnya gitu ya, kadang audiensnya juga di shoot gitu kan ya, di studio langsung. Jadi audiensnya tuh bagian dari podcast itu sendiri gitu. Padahal kan konsep awalnya nggak kayak gitu. Jadi podcast audiens sama si podcaster tuh tadinya dua hal terpisah aja gitu. Ngapain ada audiens gitu kan? Nah dari bentuk podcastnya sendiri juga udah beda banget sama radio kan. Kalau podcast tuh sekarang udah harus ada seolah dalam tanda kutip udah videonya gitu ya. Betul. Padahal kan nggak seperti itu awalnya gitu. Oke. Nah, yang pasti buat outline juga kerangka naskah kayak gimana tadi kata Putra bener ya, jadi jadiin batas-batas framingnya mau kemana, lalu udah itu buat naskah dan mungkin lakukan revisi penting karena biar kita jauh kembali ada yang kelebihan atau enggak gitu ya. Kayak misalnya terlalu personal atau private itu bisa ditinjau kembali saat melakukan revisi. Siapkan materi pendukung misalnya kayak apa? Kalau misalnya materi pendukung itu misalnya bisa seperti apa? Kalau misalnya dalam dunia audio, persiapan seperti contoh jika ada salah satu narasumber, kita masukin trivia. Misalnya gimana tuh? Contoh pertanyaan atau apa ya? Hal unik apa mengenai si narasumber yang kita undang sebagai pembicara. Oke. Coba kalau misalnya kita balik lagi ke modul ada apa aja tuh? Ada musik, background musik, ada efek suara kayak yang kita literally pakai sekarang ya. Gitu ya. Itu fungsinya biar apa? Ada background tuh? Untuk menambah suasana sih, Pak. Betul. Jadi tidak ada detik silent apa disebutnya detik hening gitu ya. Betul. Gitu. Padat terus gitu. Nah, rekaman wawancara. Jadi teman-teman kalau misalnya suka dengar beberapa radio yang menampilkan rekaman kembali misalnya salah satu tim radio misalnya tim PRFM misalnya. Nah, kami telah mewawancarai salah satu calon wali kota Bandung gitu ya. Oleh jurnalis kita misalnya Dwi Putra misalnya. Nah, nanti tinggal kita play si rekaman tersebut di radio tersebut gitu ya. Jadi makanya materi pendukung itu banyak gitu. Latihan dan persiapan sebenarnya normal aja ya, sama seperti kegiatan lainnya. Jadi dari mulai teknikal kayak pengaturan volume, equalizer, jadwal siaran semuanya. Udah sih paling itu aja dari perencanaan radio itu ya. Nah, kalau misalnya di podcast ya mirip-mirip aja. Cuman yang paling ini kan sebenarnya teoritis aja ya, betul ya. Yang paling ngebedain kata Putra sendiri dari radio sama transisi ke podcast apa aja kira-kira? Tentunya di segmen apa ya, orang ketiga atau orang dari listener balik gitu ya. Timbal baliknya timbal gitu balik ya. secara langsung ya. Gimana tuh misalnya? Kalau radio mungkin bisa langsung secara on the spot melalui telepon juga langsung terhubung, atau mungkin sekarang ada layanan SMS atau WhatsApp ya. Betul. Kalau podcast enggak sih ya. Kalau podcast enggak, karena selesai produksi podcastnya banyak proses editing. Ada proses lagi. Ya betul. Nah, kalau misalnya ngomongin tema nih kayak nomor 1, kita langsung aja bahas. Kira-kira lebih luas mana berbicara tema di podcast atau di radio? Mungkin keduanya sama. Kalau di radio mungkin bisa dibilangnya segmen-segmen tertentu kali ya. Lebih sempit ya. Ya, jadi kalau misalnya di podcast karena sebelum kita dengar kita udah tahu dulu tema yang bakal podcast tersebut bawain gitu. Jadi kalau misalnya kira-kira nggak suka ya kita nggak dengerin ya. Kalau radio sih sebenarnya lebih ke spontan banget gitu. Kita kadang nggak tahu juga kita bakal ngomongin apa gitu ya si
radio tersebut Iya. gitu. Atau ada berita kan benar-benar aktual Iya. gitu ya, kayak gitu. Kalau riset dan pengumpulan informasinya sih kayaknya sama-sama aja ya, antara radio Iya. dan podcast. Atau Putra punya pandangan sendiri tentang riset atau pengumpulan informasi di sebuah siaran radio atau di sebuah siaran podcast? Iya, betul. Struktur dan format podcast juga ya pasti berbeda lah ya, Pasti beda. gitu ya. Dimana kalau misalnya radio mungkin berperan aktif, misal aja ada sebuah kecelakaan gitu ya yang harus disampaikan Iya. langsung gitu, atau misalnya ada mungkin pemberitaan dari pemerintah yang sifatnya urgent harus disampaikan, ya mau nggak mau kan ngubah struktur format radio gitu. Tapi kalau podcast kan kayaknya nggak akan mungkin Nggak, seperti iya. itu gitu. Penyempurnaan naskah podcast dan sama sih terakhir juga persiapan teknis. Oke. Jadi perbedaannya tadi udah disebutkan beberapa poin. Kira-kira kalau misalnya kata Putra, lebih susah perencanaan radio, naskah radio atau podcast? Kalau dari perencanaan dan penulisan naskah ya, Oke. Kalau menurut saya sih radio. radio. Karena mungkin up to date-nya dituntut secara cepat. Contoh penyampaian informasinya juga. Contohnya berita lalu lintas yang mungkin 1 jam yang lalu atau ada berita kecelakaan itu kan mungkin langsung ke broadcast gitu ya. Betul. Nah, tapi ada yang paling ngebedain hal yang paling dasar tuh ya. Kalau di radio dia kalau bukan radio berita, mungkin bisa jadi 50-50 dengan penayangan lagu. Ya, betul. Kalau di podcast udah nggak ada lagi, kita di tengah-tengah kita dengerin lagu. Ya, betul. Palingnya cuman ya berapa detik itu aja, cuman spoiler mungkin, Ya. ya kan. Tapi kalau misalnya di radio, ya itu jadi salah satu peran sentral gitu ya untuk menjadi perantara gitu, segmen gitu. Oke. Nah, ya tadi kalau teman-teman sendiri, nah sebenarnya jadi podcast sama jadi penyiar radio tuh dua hal passion yang sama-sama di industri audio gitu ya, digital audio, tapi mungkin passionnya bisa berbeda sih ya. Karena kalau misalnya menjadi podcaster dia pengen nyangkut hal-hal personal misalnya yang nggak bisa radio bawain gitu. Tapi ada juga yang pengen, saya lebih suka jadi penyiar radio gitu dengan beberapa format yang udah template-nya disediakan gitu ya. Jadi beda-beda sih. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya diskusi di kelas di sini, saya harap teman-teman bisa nih ngebuat konsep ya biar siarannya menarik gitu. Gitu aja sih. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk sesi 2 Asinkronus ini. Terima kasih untuk Putra udah nemenin saya ya di podcast. Kita ketemu di minggu depan di sesi 3, tepatnya di sesi tatap muka atau hybrid gitu ya. Terima kasih banyak, mohon maaf kalau ada kekurangan dari saya. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dadah.